Shalom, saudara-saudara sekalian, kita bersyukur prosesi iring-iringan bisa berjalan dengan selamat, lancar, tidak ada hambatan, meskipun agak jauh, tapi kita bisa tiba dengan selamat. Juga bersyukur untuk cuaca yang baik, sehingga kita bisa mengistirahatkan kekasih kita, Ibu Nani Purnama, di tempat ini dengan baik. Saudara-saudara sekalian, izinkan saya membacakan dua ayat di dalam Lukas pasal 16 ayat 22 sampai 23. Lukas 16 ayat 22 sampai 23. Dikatakan begini. Kemudian matilah orang miskin itu. Siapa orang miskin itu? Kalau kita baca perikopnya, dia adalah Lazarus. Orang miskin, sakit-sakitan, badannya penuh dengan borok. Kemudian matilah orang miskin itu. Lalu, perhatikan di sini. Ya. Lalu, ya, dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Dengan jelas, Alkitab mengatakan Lazarus, orang miskin itu mati. Lalu, dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ini adalah metafora atau gambaran tempat yang nyaman, yang disebut dengan Firdaus. Ya. Itu yang terjadi dengan Lazarus, orang miskin yang sakit-sakitan, yang hanya menanti remah-remah dari orang kaya di mana dia berbaring di depan pintu gerbangnya. Nah, ayat 23. Saudara perhatikan di situ ayat 23. Orang kaya itu juga mati, menderita, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Di sini dikatakan di ayat 23, orang kaya itu juga mati. Makanya tema renungan, judul renungan singkat hari ini adalah mati juga. Ya. Jadi semua orang pasti mati juga. Di sini dikatakan Lazarus, orang miskin itu mati. Ayat selanjutnya, orang kaya mati juga. Jadi kita bisa menyimpulkan orang miskin, orang kaya akhirnya sama, mati juga. Jangan berpikir yang mati itu orang-orang yang miskin, yang susah, yang sakit-sakitan. Enggak. Fakta, realitas mengatakan orang kaya juga mati. Kita jangan sampai ketipu. Yang mati duluan itu orang-orang yang udah tua, yang sudah jongkok. Karena syarat mati itu nggak harus tua. Muda pun bisa mati. Yang sakit itu, yang mati itu sakit-sakitan, yang di rumah sakit, yang penyakit terminal, yang sudah nggak ada obatnya, yang incurable, artinya nggak bisa disembuhkan lagi. Itu yang mati duluan. Ternyata enggak, saudara sekalian. Saya dapat WA, grup di WA. Seorang wanita 38 tahun, masih muda, sedang berlibur di Bali, naik apa istilah itu, ATV kalau nggak salah ya. Itu seperti mobil, motor mobil gitu ya, rodanya 4. Terjun ke jurang, mati, saudara sekalian. Jadi syarat mati nggak harus tua, nggak harus sakit-sakitan, muda pun bisa mati. Karena itu fakta. Seorang filsuf mengatakan, ya, namanya Socrates, semua orang pasti mati. Saya percaya di sini tahu semua ya. Kecuali anak kecil, dia nggak ngerti. Kalau anak kecil nggak ngerti, belum paham. Kecuali udah mulai usia 12. Ya. Socrates bilang semua orang pasti mati. Semua manusia pasti mati. Kemudian kalimat kedua dia bilang begini, Socrates manusia. Jadi semua orang pasti mati. Kalimat keduanya Socrates manusia. Kalimat ketiga yang menjadi kesimpulan, Socrates juga mati. Pernyataan Socrates, pernyataan filsuf ini bisa dikenakan kepada kita semua. Semua orang
semua manusia mati. Saya, Simon Cecep Suparman, manusia. Kesimpulannya buat diri saya, Simon Cecep Suparman mati juga. Bukan satu kebetulan ada namanya di sini, anaknya namanya Cecep. Ya, Pak Cecep mana ya? Nah, ada ya saudara. Itu bisa walaupun namanya depannya beda, nama baptis saya Simon, bisa dikenakan juga. Kalau saya Simon Cecep mati juga, sama, nggak pakai Simonnya juga mati juga. Jadi mau pakai Simon, mau pakai Paulus, mau pakai Petrus, Cecep aja mati juga. Jadi kata mati juga itu jangan ngomong lu mati juga, lu juga mati juga. Jadi ini satu kebenaran yang udah dipikirkan oleh seorang filsuf. Makanya orang berhikmat itu mesti mikir. Kayak Cak Lontong mikir. Tadi sebelum kita kesini, ya, orang berhikmat harus memikirkan, harus memperhatikan bahwa manusia itu nanti pasti mati. Ya. Memang kita nggak tahu kapan kita mati, gilirannya nggak ada yang tahu. Tetapi kepastiannya sudah. Karena setiap orang yang lahir sudah divonis mati. Semua orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah mati. Roma 5 ayat 12. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, maka dosa menjangkiti seluruh umat manusia. Dosanya menyebarkan kematian ke seluruh dunia. Dan karena itu segala sesuatu menjadi tua dan mati, sebab semua telah berbuat dosa. Jadi semua manusia mati. Karena itu siklus lingkaran yang memang harus dijalani oleh manusia. Manusia yang lahir tua, sakit-sakitan, akhirnya mati. Mertua saya almarhum berkata, "Senku lau pingse." Artinya sen lahir, senku susah, senku lau tua, ping sakit-sakitan, senku lau ping ze mati. Itu siklus. Walaupun kita sudah jaga kesehatan, saya seorang pendeta, tahu kesehatan, saya olahraga, N1, N2, N3, sampai saya merasa fit, jangan sampai encok. Ya udah umur mendekati 60 ada aja. Ya, makanya kita harus paham, manusia umurnya ada batasnya, 70 atau 80 kalau kuat. Itu bonus. Ya. Kebanggaannya apa? Kesukaran, penderitaan, itu yang dibanggain. Saya pernah dengar nguping orang-orang yang udah tua, yang di atas 70, kalau ngumpul, lu tahu nggak? Aduh, gua nih, lutut gua kalau nepuk nggak kuat, sakit. Lu masih mending lutut gua diabetes. Ya lu diabetes, gua kencing manis. Ya diabetes sama kencing manis sama. Ya, gua gula, ya itu sama. Kencing manis, diabetes, gula itu sama. Yang dibanggain itu penyakitnya. Ya. Karena memang begitu. Tapi saudara sekalian, yang menjadi penghiburan, makanya camkan ini penting saudara, karena semua kan mengalami kematian. Nih, kita nggak tahu nih gilirannya siapa, ya. Nggak tahu, random. Tapi udah pasti antriannya itu akan menuju sasarannya adalah kita. Nah kita mesti paham ini, kematian fisik ini nggak bisa dipungkiri, nggak bisa dihindari. Ya. Mau dia miskin, dia mau kaya, mati juga. Saya punya quote mengatakan begini, orang yang nggak banyak duit, ya, susah hidupnya. Betul sih, kalau nggak banyak duit, duitnya kurang gitu, susah hidupnya. Tetapi orang yang banyak duit, susah matinya. Artinya apa? Dia nggak mau mati. Sebab apa? Dia betah di sini. Apalagi rumahnya mewah, ada kolam renang, ya luas, ada kebun. Ya. Masa pandemi, makanan berlimpah, dia enak. Tapi itu bahaya kalau orang nggak mau mati, orang nggak mau pulang ke surga, nggak mau pulang ke rumah Bapa di surga. Itu pengkhianat.
Sebab apa? Seperti orang tua punya anak, anaknya nggak mau pulang ke rumahnya. Ya, lebih betah di rumah temannya atau di rumah tetangganya. Nah, itu kurang ajar. Nah, kita jangan seperti itu. Jadi kematian fisik tidak bisa dihindari. Ada kematian yang lebih hebat daripada kematian fisik, yang disebut dengan kematian kedua. Nah ini, kalau hanya kematian fisik kemudian selesai, mungkin nggak ada masalah. Suruh mau jahat, mau baik, udah mati selesai. Kayak hewan, ya dia nggak mikirin. Mau apa aja, terserah. Yang penting makan. Setelah mati nggak ada urusannya. Masalahnya manusia setelah mati, urusannya ini menggetarkan, mendahsyatkan, ya, mengerikan. Kematian kedua atau kematian kekal. Ini yang dahsyat, mengerikan. Wahyu 20 ayat 14 sampai 15. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkannya ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Jadi itulah kematian kedua, yaitu apa? Neraka jahanam, di mana apinya tidak pernah padam, ya, uletnya nggak pernah mati, yang digambarkan seperti ratap dan kertak gigi, di mana penyesalan tidak bisa dihentikan, akan menyesal seterusnya. Dan di neraka itu bukan hanya sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 10 tahun, atau 20 tahun. Selama-lamanya. Nggak bisa diulang lagi. Kalau kita gagal ujian, kita bisa ulang lagi. Tapi kalau gagal masuk surga, dia masuk neraka. Nggak bisa diulang lagi. Mau hidup lagi, mau hidup benar lagi, supaya jangan masuk neraka. Kan neraka nggak enak. Siapa bilang neraka enak? Kalau udah masuk, nggak bisa balik lagi. Itu yang disebut dengan one way ticket. Sekali masuk, sudah nggak bisa balik lagi. Makanya saudara sekalian, ketika hidup di bumi ini yang 70-80 tahun itu, pikirkan ini. Kalau kita susah di bumi ini, rumah, nggak punya rumah pribadi, masih kontrak, rumahnya RSSSSS. Kalau rumah RSSSS masih mending. Rumah sederhana sekali sehingga selonjor saja susah sekali, saking kecilnya. Ada lebih parah lagi, bukannya S yang banyak, RRRRRRS. Rumah rusak, reot, rombeng, resiko runtuh sewaktu-waktu. Jadi kalau hujan, takut kehujanan, kalau angin takut dia runtuh. Itu bukan masalah utama. Masalah utama adalah setelah mati ini kemana? Kalau rumahnya RRSS atau RRRS, itu bukan masalah. Sebab apa? Lazarus itu tadi, kalau saudara baca nanti di rumah ya, Lukas 16, ingat ayat 19 dan seterusnya. Nggak punya rumah, sakit-sakitan. Kalau saya boleh bilang, ini dia orang patah hati dengan dunia ini. Karena dunia ini tidak memberikan dia kenyamanan, kenikmatan, atau kesenangan. Patah hati. Tetapi setelah mati, dia ada di Firdaus. Kehidupan kekal. Sementara orang kaya ini, yang selalu Alkitab mengatakan berpakaian jubah ungu, selalu berpesta pora setiap hari. Artinya ini orang bukan hanya orang kaya, orang sangat kaya. Yang kekayaannya mungkin saking banyaknya, nggak habis 7 turunan, 8 tanjakan, 9 tikungan, 10 solokan. Nggak habis-habis, saking banyaknya. Mau makan apa aja, murah banget. Mobil mungkin nggak 5 tahun sekali ganti. Bosan ganti. Orang seperti ini nggak ingat bahwa hidupnya nanti akan mati. Dan ternyata dia mati. Alkitab mengatakan dia mengalami kematian kedua, yaitu di neraka jahanam. Itulah sebabnya saudara sekalian, setiap kali kita ada pemakaman, rumah duka, kalau kita hadir, ada firman Tuhan, harusnya menyadarkan kita. Tadi waktu di sana, saya mengatakan pergi ke rumah duka lebih baik daripada ke rumah pesta. Sebab di rumah duka kita bisa diingatkan bahwa suatu kali kelak kita akan mengalami kematian. Untuk itu kita harus mempersiapkannya. Kalau kita nggak mempersiapkannya, kita mati. Kita akan menyesal selama-lamanya.
Itulah sebabnya pastikan kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa, setiap orang, siapa saja yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mengalami kematian. Jadi saudara sekalian, itu jaminan. Di dalam Yesus itu ada jaminan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi kalau Yesus tidak mati di kayu salib, semua orang termasuk saya itu akan meluncur masuk neraka kematian kedua itu. Tapi puji Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, hidup yang berkualitas. Karena hidup yang sesungguhnya itu di sana, di kekekalan. Itu hidup berkualitas. Di dalam Kristus Yesus Tuhan. Makanya itulah persiapan kita. Ya. Lazarus kenapa bisa sampai di surga? Banyak para teolog memberikan argumentasi. Tetapi argumentasi yang paling kuat adalah Lazarus hidup tetap benar. Meskipun mengalami kesengsaraan. Kita mungkin mengalami kesulitan. Tetap hidup benar, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Karena dia akan menjamin kita hidup kekal bersama dengan dia selama-lamanya. Amin buat firman Tuhan.